Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Rahman, NIM 7020121044. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu K3. Mari disimak videonya ya. Baik, yang pertama yaitu pengertian K3. Kita ketahui bahwa K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana terbagi atas dua, yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja yaitu sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi orang lain, melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga melancarkan proses produksi. Sedangkan keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, serta sosial, dengan cara mencegah dan mengendalikan penyakit yang dianggap ataupun yang diidap oleh pekerja, untuk mencegah kelelahan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3, yaitu suatu spesialisasi ilmu kesehatan dengan tujuan pekerja dapat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, dan sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit akibat kerja, serta adanya penyesuaian antara pekerja kepada manusianya dan manusia kepada pekerjanya. Yang kedua yaitu tujuan K3. Yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang ketiga, menempatkan atau mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisiologis maupun psikologis. Adapun sejarah singkat dari K3, yang dimana di Mesir kuno pekerja pada tambang emas atau perak, kondisi pekerja itu sangat memburuk atau jelek. Para dokter atau Fabio belum mempunyai perhatian di bidang ini. Sejarah K3 menurut Hippocrates pada abad ke-16 mendasarkan teorinya pada keseimbangan makanan dan latihan sama sekali tidak diajukan kepada pekerja, yang dimana Hippocrates tidak memperhatikan penyakit kaum pekerja. Sedangkan pada abad ke-17 FOC di Batavia, keselamatan militer beralih ke sipil pemerintahan kolonial, yaitu memberikan bantuan kesehatan ala kadarnya kepada pekerja. Contohnya perkebunan, pekerja perkebunan, pekerja kehutanan, dan pertambangan, untuk semua pekerja sehat dan mampu memproduksi bahan-bahan yang diperlukan. Belanda masih menggunakan prinsip secara sederhana dan tanpa peraturan-peraturan. Selanjutnya, pada abad ke-20 kesehatan kerja berkembang. Sekarang perkembangannya karena dirasakan sebagai suatu keharusan dan memperhatikan sejahtera tenaga manusia, mengurangi penyakit akibat kerja, serta kecelakaan kerja, peningkatan produksi. Pembahasan yang kedua yaitu materi ergonomi dan faal kerja, yang dimana kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja, sedangkan nomos yang berarti hukum alam manusia dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, psikologi, teknik, manajemen, dan desain. Ergonomi
adalah aturan atau norma dari suatu sistem kerja, sedangkan fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Faal kerja itu adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Bagian kedua itu ruang lingkup ergonomi, yang itu teknologi, antropometri, desain, serta pengaturan posisi kerja yang tepat. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rhode Island tahun 2008 menyatakan bahwa ruang lingkup ergonomi mencangkup beberapa aspek keilmuan, yaitu yang pertama, teknik, yaitu metode yang bekerja dengan baik untuk mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak memadai. Yang kedua, fisik. Penampilan seseorang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntutan pekerja. Ketika tuntutan tugas melebihi kapasitas fisik, ketidaknyamanan, malaise, kecelakaan, cedera, nyeri, penyakit, dan penurunan produktivitas terjadi. Yang ketiga, anatomi. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan pergerakan otot dan persendian. Yang keempat, kumpulan data numerik tentang ciri-ciri fisik tubuh manusia seperti antropometri, ukuran, bentuk, dan kekuatan. Ini digunakan untuk mendesain tempat kerja seseorang. Dan yang kelima, fisiologi, yang berhubungan dengan fungsi fisik dan pekerjaan. Bagian ketiga dari ergonomi dan faal kerja itu terdapat sikap dan posisi tubuh dalam bekerja menurut Tiamida Adelina Sianipar tahun 2020, yaitu yang pertama, sikap berbaring seperti posisi terlentang. Posisi terlentang dapat dimodifikasikan dengan menekuk lutut dan menempatkan kaki datar di tempat tidur. Posisi kepala down, berbaring dengan kepala lebih rendah dari kaki, digunakan untuk mengobati sengatan dengan mempromosikan aliran darah ke otak. Posisi ini digunakan untuk beberapa bagian dari postural dryness untuk membantu mengeringkan sekresi dari segmen paru-paru. Yang kedua, sikap duduk, yang dimana tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan sangat besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Sebagian besar aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dalam posisi duduk, sehingga penting untuk mengetahui posisi tubuh saat duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung. Posisi duduk yang benar itu terbagi juga. Yang pertama itu duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Yang kedua, pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. Usahakan juga jangan sampai membungkuk. Yang ketiga, posisi lutut mempunyai peranan penting juga untuk itu kita tekuklah kakinya. Yang keempat, jika dudukan kursinya terlalu tinggi, penggunaan pengganjal kaki juga membantu menyalurkan beban dari tungkai. Yang kelima, jika ingin menulis tanpa meja, gunakan pijakan di bawah kaki, namun posisi kaki tetap sejajar dengan lantai. Akan tetapi hal ini sebaliknya tidak dilakukan terlalu lama karena akan membuat tulang ekor menahan sebagian beban yang berasal dari paha. Yang keenam, usahakanlah istirahat setiap 2 jam sekali dengan cara berdiri, peregangan sesaat, atau berjalan-jalan di sekitar ruangan untuk mengembalikan kesegaran tubuh agar dapat tetap berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketujuh, tangan dibuat senyaman mungkin di atas meja, namun jangan lupa untuk mengistirahatkan lengan dan siku. Jika diperlukan, dapat menggunakan sandaran tangan untuk membantu mengurangi beban pada bahu dan leher Anda agar tidak mudah lelah. Yang kedelapan, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di samping atau di belakang,
Jangan memutar punggung, putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Bagian yang ketiga, sikap berdiri. Ketika mengangkat, berjalan atau melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Ketika tubuh seseorang yang benar, semua otot bekerja sama untuk gerakan paling aman dan paling efisien tanpa tegangan otot. Peregangan tubuh setinggi mungkin menghasilkan keselarasan. Ini dapat dicapai melalui tepat postur. Ketika berdiri, berat badan sedikit ke depan dan didukung badan sedikit ke depan di bagian luar kaki. Sekali lagi, bagian kepala tegak, lurus, dan perut terselip. Ingat juga bahwa klien tempat tidur harus di sekitar posisi yang sama sebagai dapat berdiri. Yang keempat, sikap berjalan. Berjalan kaki adalah salah satu latihan fisik benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain bermanfaat bagi kesehatan, bisa juga memperbaiki suasana hati. Berjalan kaki juga membantu mengatasi depresi. Dapat kita lihat bahwa tingkat obesitas di negara-negara yang penduduknya biasa berjalan kaki lebih rendah daripada negara-negara yang penduduknya mengandalkan mobil sebagai sarana transportasi. Cara berjalan juga itu, adapun berjalan yang baik, yang dimana biasakan berjalan dengan tubuh yang tegak, gunakan otot betis, paha belakang, dan quadriceps agar Anda bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap rileks. Saat berjalan, kita akan lebih banyak mengandalkan otot kaki dan otot perut. Walaupun demikian, kita harus tetap memperhatikan postur tubuh atas. Yaitu yang keempat, ayunkan lengan selama Anda berjalan. Mengayunkan lengan hal biasa bagi banyak orang. Biarkan kedua lengan tergantung ke bawah secara alami. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai penyakit akibat kerja atau biasa disebut dengan PAK. Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Faktor-faktor penyebab akibat kerja, faktor kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja, yaitu tergantung pada sifat faktor tertentu dan derajat paparan terhadap pekerja. Faktor-faktor kerja dibagi atas 5 faktor. Yang pertama, faktor kimia atau senyawa kimia, yaitu terpapar terhadap pekerja dalam hubungan dengan pekerjaannya dan yang dapat menghasilkan efek berbahaya ketika bahan kimia tersebut dalam dosis melebihi kapasitas tubuh pekerja. Yang kedua, faktor fisik, yang dimana biasanya menyebabkan berbagai penyakit yang bisa timbul jika terpapar pada waktu yang lama, mulai dari menyebabkan ketulian, demam tinggi, serta adanya gangguan terhadap proses metabolisme. Adapun cara pencegahannya yaitu pertama, pengendalian cahaya di ruang laboratorium. Yang kedua, pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. Yang ketiga, menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. Yang keempat, pengaturan jadwal kerja yang sesuai. Yang kelima, pelindung mata untuk sinar laser. Dan yang keenam, filter untuk mikroskop. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologi, yang dimana faktor yang merupakan salah satu faktor dari penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh alat-alat kerja, yang dimana terdapat virus atau bakteri yang melekat dan bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan lain sebagainya. Adapun cara pencegahannya yaitu yang pertama, seluruh pekerja harus
mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan desinfeksi. Yang kedua, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk memastikan dalam keadaan sehat badan, punya cukup kekebalan alami untuk bekerja dengan bahan infeksius dan dilakukan imunisasi. Yang ketiga, melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar. Yang keempat, menggunakan desinfektan yang sesuai. Yang kelima, sterilisasi dan desinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius, dan spesimen secara benar. Yang keenam, pengelolaan limbah infeksius dengan benar. Yang ketujuh, menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai. Dan yang kedelapan, kebersihan diri dari petugas. Faktor yang keempat yaitu faktor ergonomi atau fisiologi, yang dimana terjadi karena adanya kesalahan dalam posisi kerja, cara kerja, dan alat kerja yang salah sehingga mengakibatkan kelelahan pada fisik, nyeri otot, dan sebagainya. Faktor yang kelima yaitu faktor psikologi, yang dimana bagian dari penyakit akibat kerja lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan lingkungan yang terdapat dalam diri. Pada faktor psikologi, seseorang pun bisa mengalami stres akibat tekanan lingkungan kerja ataupun kondisi sekitar kerja. Adapun macam-macam penyakit akibat kerja, pencemaran udara oleh partikel dapat disebabkan karena peristiwa alamiah maupun ulah manusia, yaitu lewat kegiatan industri dan teknologi. Pada umumnya, udara yang tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis, di mana pneumokoniosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh adanya partikel debu yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Penyakit tersebut banyak jenisnya tergantung dari jenis partikel yang masuk atau terhisap dalam paru-paru. Pembahasan yang keempat yaitu kecelakaan kerja, yang dimana kecelakaan kerja merupakan suatu insiden yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan cedera. Kecelakaan kerja dapat dihindari dengan melakukan upaya preventif karena kecelakaan kerja itu ada penyebabnya, jadi sebab tersebut harus diteliti dan ditemukan agar kecelakaan tidak terulang kembali. Dampak kecelakaan kerja berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Det Norsk Veritas tahun 1996, terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadi kecelakaan kerja itu karena manusia, properti, proses, lingkungan, maupun kualitas. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian-kerugian. Yang pertama itu kerusakan, yang kedua kekacauan organisasi, yang ketiga itu keluhan dan kesedihan, yang keempat kelalaian dan cacat, yang kelima kematian. Adapun pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja, yang dimana ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja, pada umumnya perencanaan, konstruksi, perawatan atau pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan supervisi medis, dan pemeliharaan kesehatan. Pencegahan yang kedua yaitu standarisasi, yang dimana merupakan penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi. Misalnya, konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatannya, ataupun peralatan perlindungan diri. Pencegahan yang ketiga yaitu dengan adanya pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan.
Yang keempat, penelitian bersifat teknis yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, menyelidiki tentang pagar pengaman, pengujian alat perlindungan diri. Yang kelima, riset medis yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan patologis faktor lingkungan, teknologis, dan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Dan yang keenam, penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketujuh, secara statistik untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan dan apa sebabnya. Yang kedelapan, pendidikan, yaitu yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik sekolah, perniagaan, atau kursus pertukangan. Yang kesembilan, pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat. Yang kesepuluh, asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan kerja itu sangat baik. Yang ke-11, usaha keselamatan pada tingkat perusahaan yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Adapun pengendaliannya yang dapat dilakukan untuk kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, pemasangan rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3 yang dipasang pada lokasi pekerjaan menginformasikan kepada setiap petugas di lapangan untuk memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu tersebut, karena di lokasi tersebut terdapat potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Rambu-rambu K3 tersebut terpasang pada lokasi yang memiliki potensi bahaya atau kecelakaan kerja yang terjadi, sedangkan pada alat atau mesin telah dipasang rambu-rambu K3 oleh pabrik pembuatnya sesuai dengan potensi bahaya dan kecelakaan kerja pada komponen tersebut. Alat kerja misalnya mesin gergaji kayu, mesin genset, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengendaliannya penggunaan alat pelindung diri yang biasa disebut dengan APD. Jenis APD yang harus dipakai selama melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penggunaan APD dengan benar. Maka setiap petugas perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung diwajibkan untuk memahami jenis dan fungsi dari APD yang sering digunakan di lapangan, yaitu contohnya seperti pelindung tubuh, pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung pernafasan seperti masker, pelindung telinga seperti earmuff, yang ketujuh pelindung kaki seperti menggunakan sepatu, dan lain-lain sebagainya. Pengendalian yang ketiga, pemeriksaan alat pengaman kerja. Jenis dan fungsi APK yang dipakai selama pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, jenis alat pengaman kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi kerja meliputi yang pertama itu ada alat pemadam api ringan untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi pekerjaan. Yang kedua, rambu-rambu kerja, yaitu pengaman kerja untuk memberi batas daerah kerja sehingga yang tidak berkepentingan tidak dapat melewati rambu tersebut. Tersedia dalam beberapa jenis ukuran dan penggunaannya tergantung pada kondisi tempat kerja. Yang ketiga, label peringatan. Contohnya seperti yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Contohnya seperti itu, yang dimana mengandung arti bahwa adanya orang lain di dalam ruangan atau tempat kerja akan mengganggu petugas yang sedang bekerja dan tidak kerja dan yang bekerja di tempat kerja. Yang keempat, obat P3K. Obat yang tersedia dalam kotak P3K terbatas pada obat yang diperlukan dalam kondisi mendesak untuk pertolongan pertama, misalnya obat luka dan pembalutnya.
Adapun penggunaan alat pengaman kerja. Yang pertama, mengidentifikasikan kesesuaian APK dengan jenis dan kondisi kerja setiap akan memulai pekerjaan baru. Perlu langkah identifikasi ketersediaan APK yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sehingga bisa terdeteksi ada kekurangan harus dapat dilengkapi sebelum pekerjaan dimulai. Yang kedua itu penggunaan APK sesuai dengan prosedur penggunaan APK yang harus sesuai dengan fungsinya, yaitu mengamankan jalannya pekerjaan di lapangan. Dan selanjutnya pemantauan penggunaan atau penempatan APK di tempat kerja. Penggunaan APK secara berkala harus dipantau penempatannya sehingga tercapai tujuan dari penggunaannya, yaitu untuk pengamanan pekerjaan pada setiap lokasi di lapangan. Pembahasan yang kelima yaitu gizi kerja, yang dimana gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja itu pemberian makan untuk tenaga kerja di tempat kerja. Perlu diperkirakan besarnya kalori makanan di tempat kerja yang dianjurkan sebanyak 0,4 dari kebutuhan total kalori per hari yang diperlukan oleh tenaga kerja. Pemberian makan di tempat kerja diberikan 2 kali, yaitu pemberian makan selingan dan makan di tempat kerja dengan perbandingan 1:4 makanan yang diberikan kepada tenaga kerja, dan harus bersifat ringan mengandung kalori yang diperlukan. Pekerjaan sangat memerlukan tenaga atau energi yang digunakan untuk melakukan kegiatan ataupun kerja, dan hal ini tergantung dari umur, jenis kelamin, keadaan khusus seperti sakit, menyusui, melahirkan, dan lain-lain, metabolisme, jenis pekerjaan, keadaan lingkungan sebagai beban tambahan yang meliputi fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gizi bagi para kerja yaitu faktor tenaga kerja, faktor lingkungan kerja, faktor penentu. Adapun hal-hal penting dalam penyusunan menu tenaga kerja. Dalam menyiapkan makanan untuk tenaga kerja, maka ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyediaan makanan. Yang pertama itu penyelenggaraan kantin dan ruang makan serta melaksanakan sanitasi penyelenggaraan makan secara penyeluruhan. Penyediaan preparat gizi seperti vitamin, mineral, oralit, dan lain-lain. Yang ketiga, penyuluhan gizi kerja. Yang keempat, pemberian makan di tempat kerja. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menu kerja tentang tenaga kerja itu menurut Rosiadi 2019 itu yang pertama pola makan, kebiasaan makanan pokok, kebiasaan pola makannya itu kebiasaan pada makanan pokok. Yang kedua, kepercayaan dalam segi agama juga tentang pantangan makanan tertentu. Yang ketiga, keuangan yang seperti ekonominya tetapi tidak tepat bergizi. Yang keempat, daya cerna, makanan yang biasa dimakan masyarakat sekitar. Yang kelima, praktis, mudah diselenggarakan. Yang keenam, volumenya cukup mengenyangkan. Dan yang ketujuh, variatif, yaitu jenis menu bervariasi. Pembahasan yang keenam yaitu toksikologi. Toksikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu toksikos, racun, serta logos itu ilmu, yaitu ilmu tentang racun, sehingga secara luas dapat didefinisikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang dampak negatif bahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Toksikologi industri sendiri adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan toksikologi berlaku di industri. Toksikologi industri dapat membantu kita dalam beberapa hal, yaitu diagnosis dan pengobatan kecanduan, pengembangan obat,
perlindungan konsumen, perlindungan kerja dan kesehatan, penentu keputusan produksi, ketahanan lingkungan, dan lain-lainnya. Adapun cara masuk bahan kimia di tubuh, yaitu jalur masuk toksinasi bervariasi, dapat melalui inhalasi, kontak kulit dan mata, ingesti, serta injeksi. Namun pada tempat kerja, jalur pajanan terutama terjadi melalui inhalasi dan kontak kulit, yang dimana inhalasi itu jalan pajanan bagi toksikan yang berwujud debu, gas, asap, atau uap. Kontak kulit yaitu yang berwujud cair dengan kemampuan menguap rendah. Mata itu sangat sensitif terhadap pajanan toksikan, bahkan pajanan singkat toksik dalam memberi dampak lokal serius pada mata. Ingesti, toksikan bisa masuk ke dalam mulut serta tertelan. Jika tertelan, toksikan akan melewati saluran cerna. Injeksi, yang dimana pajanan toksikan dapat masuk ke tubuh melalui luka atau penetrasi kulit. Adapun klasifikasi bahan kimia dari toksikologi industri, yang dimana yaitu yang pertama bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Contohnya itu merkuri klorida. Yang kedua, bahan kimia korosif, yaitu bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Contohnya itu belerang dioksida, asam klorida, dan asam sulfat. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak, yaitu suatu zat padat atau cair ataupun campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Yang kelima, bahan kimia oksidator, yaitu suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan seperti hidrogen peroksida, kalium klorat, dan lain-lain. Yang keenam, gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarut ke dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya gas yang terdapat pada jalur perpipaan. Yang ketujuh, bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya untuk bahannya itu jika kontak inhalasi oral dapat menyebabkan bahan terhadap kesehatan pada tingkat tertentu, contohnya etilen glikol. Yang kedelapan, bahan kimia karsinogenik untuk menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang dari bahan ini disebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik, toksisitas sistemik, organ spesifik, dan lain-lain sebagainya. Contohnya itu benzena, benzidin, asbestos, dan lain-lain. Yang kesembilan, bahan kimia berbahaya untuk lingkungan, untuk bahan yang dapat merusak, menyebabkan kematian ikan, dan lain-lain. Bahan yang dapat merusak lapisan ozon, bahan bersifat persisten di lingkungan, contohnya itu tributil timah klorida. Yang ke-10, bahan kimia iritasi, untuk bahan jika kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat disebabkan iritasi atau peradangan.
Contohnya itu amonia, kalsium klorida, asam, dan basa encer. Pembahasan yang ketujuh yaitu promosi K3. Promosi kesehatan merupakan upaya terencana untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, untuk terlibat dalam perilaku yang memenuhi harapan mereka yang terlibat dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Adapun tujuan promosi K3, penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan, membuat masyarakat yang pertama yang mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya, yang kedua mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, yang ketiga memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, yang keempat melindungi diri dari gangguan kesehatan, yang kelima meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Adapun jenis-jenis promosi K3, yang pertama itu media advokasi seperti policy brief, leaflet, bahan presentasi, dan lain-lain. Yang kedua, media bina suasana seperti siaran radio, siaran televisi, koran, majalah, selebaran, buku, buletin, pengumuman, dan lain-lain. Dan yang ketiga, media gerakan pemberdayaan masyarakat seperti brosur, spanduk, poster, film, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ke-8 mengenai hygiene industry, yang dimana pengertian dari hygiene industry menurut Sumakmur tahun 2013 menyatakan bahwa hygiene industry itu spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip hygiene industri, yang pertama antisipasi, yang dimana dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan resiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Hal yang penting dari antisipasi adalah informasi. Contohnya itu informasi terkait bangunan tempat kerja, mesin yang digunakan, proses kerja dari mesin dan alat produksi, bahan baku produksi yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengenalan. Beberapa aktivitas dilakukan untuk mengenali suatu bahaya agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja dapat dilihat dengan menggunakan flowchart, diagram alir proses produksi. Yang ketiga yaitu evaluasi, evaluasi adalah suatu kegiatan sampling dan mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Manfaat dari evaluasi yaitu mengetahui tingkat keterpaparan dari tenaga kerja dan adanya tenaga kerja yang terpapar pada suatu faktor bahaya yang melampaui nilai ambang batas. Yang kedua, mengetahui adanya potensi kecelakaan pada sesuatu alat produksi tanpa pengaman. Yang ketiga, mengetahui efektivitas alat penanggulangan. Dan yang keempat, membantu diagnosis penyakit akibat kerja. Yang kelima yaitu pengendalian. Pengendalian dilakukan jika hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi nilai ambang batas. Adapun pencegahan terjadinya gangguan atau ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan hygiene industri. Yang pertama, substitusi, mengganti bahan berbahaya dengan barang yang tidak berbahaya. Contohnya mengganti bahan kimia trikloroetil. Yang kedua, ventilasi umum, memasang ventilasi dan mengoperasikannya untuk mensirkulasikan udara bersih ke dalam ruang kerja berdasarkan perhitungan standar dalam ruang kerja, di mana konsentrasi bahan kimia berbahaya harus berada di bawah nilai ambang batas kesehatan. Yang ketiga, local exhaustor, memasang exhaust
solvan dan mengoperasikannya untuk menghisap bahan-bahan kimia berbahaya dari dalam lingkungan kerja keluar ruangan kerja. Yang keempat, isolasi. Melakukan isolasi kegiatan operasi atau proses produksi dalam perusahaan industri yang dapat membahayakan para pekerja dan masyarakat. Contohnya, mengisolasi campuran bahan tetraetilit. Yang kelima, pakaian pelindung. Menggunakan pakaian pelindung diri yang layak dipakai, seperti masker, kacamata, sarung tangan, tabung oksigen, sepatu, topi, helmet, dan lain sebagainya. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Dilakukan untuk mengetahui calon pekerja apakah kondisi kesehatannya telah sesuai dengan pekerjaan akan diberikan. Yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang dimaksud di sini untuk mengevaluasi kesehatan para pekerja. Pemeriksaan kesehatan para pekerja terkait dengan faktor penyakit di tempat kerja atau di lingkungan kerja, gangguan kesehatan akibat kerja. Yang kedelapan, pemberitahuan dan penjelasan tentang peraturan kerja sebelum melakukan kerja. Yang dimaksud di sini untuk mengingatkan para pekerja untuk selalu mematuhi dan menaati semua peraturan kerja. Yang kesembilan, pendidikan dan latihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk di sini agar pekerja selalu hati-hati dan waspada dalam setiap saat melaksanakan pekerjaannya. Pembahasan yang kesembilan yaitu epidemiologi kesehatan, yang dimana epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut epidemiologi ketiga adalah studi tentang efek kesehatan dari paparan faktor risiko di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan diet, kebiasaan olahraga sebagai faktor sekunder juga disesuaikan dengan kovariat efek paparan kerja sehingga diklasifikasikan sebagai subkelompok berorientasi paparan. Adapun tujuan epidemiologi ketiga, yang pertama mengidentifikasikan paparan yang menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan kerja, merekomendasikan tingkatan pencegahan dan menyediakan data untuk proyeksi masa depan. Yang kedua, evaluasi kriteria paparan yang berhubungan dengan induksi penyakit dan prediksi hubungan dosis respon. Adapun peranan epidemiologi ketiga, yaitu yang pertama mengidentifikasikan faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua, menyediakan data penting untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi program kesehatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Dan yang keempat, mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan penyakit dengan tujuan mengobati atau mengatasinya. Yang kelima, mempelajari riwayat kondisi kesehatan atau penyakit yang sering terjadi pada kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Yang keenam, arahkan intervensi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, mendiagnosis derajat kesehatan masyarakat dengan mengukur frekuensi penyakit, termasuk jumlah kematian dan jumlah penyakit yang terjadi di masyarakat. Yang ke-8, mempelajari mekanisme operasi pelayanan kesehatan untuk menilai kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatan yang ada. Yang ke-9, perkiraan kemungkinan faktor risiko individu di masyarakat seperti risiko yang ditimbulkan oleh merokok untuk frekuensi penyakit paru-paru. Dan yang ke-10, mengidentifikasi gejala dan sindrom yang kurang dikenal di masyarakat. Dengan menjalankan peranannya, epidemiologi tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan cabang-cabang kesehatan masyarakat lainnya. Seperti epidemiologi dapat digunakan dalam proses perencanaan, termasuk mengidentifikasi masalah, memprioritaskan, menetapkan tujuan, melaksanakan kegiatan, dan mengkoordinasikan dan serta mengevaluasi.
Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ke-10 mengenai psikologi industri, yang dimana psikologi industri adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja. Adapun manfaat psikologi industri tersebut, yang pertama itu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan setiap kompetensi individu tapi juga mengembangkan kualitas perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Bagian dari kepuasan kerja yaitu yang tinggi akan tercapai apabila faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepuasan kerja tersedia dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja berupa jenis pekerjaan, rekan bekerja, tunjangan yang diterima, perlakuan yang adil, keamanan dalam bekerja, peluang menyumbangkan gagasan, gaji, dan kesempatan untuk berkembang. Bagian faktor yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor itu sendiri dalam peranannya itu memberikan kepuasan kepada karyawan tergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Yang ke bagian hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas kerja adalah suatu ukuran dari hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input dan output yang merupakan indikator kinerja karyawan dalam menentukan usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan kerja dan BPJS tenaga kerja. Pelayanan kesehatan kerja sendiri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1982 adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. Pelayanan kesehatan kerja wajib diberikan kepada SDM rumah sakit secara paripurna, yaitu seperti pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk meningkatkan dan memeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya. Sedangkan BPJS merupakan strategi yang baru di Indonesia dalam skema mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat. BPJS dari segi ketenagakerjaan yaitu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Adapun tugas pada pelayanan kesehatan kerja yang dimana memberikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkala dan khusus, memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerjaan dan pekerja, memberikan binaan dan kontrol atas lingkungan kerja, memberikan binaan dan kontrol atas perlengkapan sanitasi, memberikan binaan dan kontrol terhadap perlengkapan untuk kesehatan kerja, memberikan preventif dan pengobatan atas penyakit umum dan penyakit akibat kerja, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ataupun kecelakaan dalam bekerja, memberikan usulan terhadap perencanaan dan pembuatan tempat kerja, alat untuk melindungi diri, gizi, dan penyelenggaraan pangan di tempat kerja, menolong usaha penyembuhan terhadap akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adapun ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja yang dimana menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1758 tentang standar pelayanan kesehatan kerja dasar, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pelayanan paripurna. Yang kedua, institusi seperti puskesmas,
adanya sasaran seperti masyarakat pekerja ruang lingkup BPJS. Pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana pengertian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat biasa disebut SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun tujuan dari penerapan SMK 3 yaitu menetapkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global, proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional terhadap produk ekspor nasional. Pelaksanaan pencegahan masih bersifat parsial. Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3, di mana tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah keselamatan dan kesehatan yang terjadi dalam pekerjaan. Baik, itulah materi dari dasar-dasar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.